Untuk mengetahui tentang PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI terpilih Edi Rahmayadi dan nasib masa depan sepak bola Indonesia, saat ini sudah hadir bersama kami Estu Santoso, redaktur sepak bola nasional dari situs juara.net. Apa kabar Mas Estu? Baik. Mas Estu, kita langsung saja tentang sosoknya Pak Edi Rahmayadi. Menurut Mas Estu sendiri, bagaimana keunggulan apa yang dibawa Pak Edi sendiri yang hingga bisa mengalahkan 6 pesaing lainnya? Yang pasti Pak Edi itu menyatukan PSMS. Waktu itu sempat pecah menjadi dua, PSMS, dan ketika kita terkena sanksi, kita ada Piala Kemerdekaan waktu itu, PSMS juara. Lama tidak juara, dan setelah itu PSTNI hidup dan di level pro, dia ke level pro. Saya pikir dengan memegang PSMS waktu itu, terus sekarang PSTNI, saya pikir itu adalah pengalaman walaupun belum panjang, tapi paling tidak dengan sosok militer, punya disiplin yang militer nggak mungkin nggak disiplin. Nah, itu yang pasti itu yang jadi keunggulan beliau. Yang pasti dia kan lebih konsisten sebagai seorang militer karena biasa dengan pendidikan militer yang seperti itu. Itu saya pikir keunggulan yang memang saat ini diperlukan di PSSI. Lalu Pak Edi sendiri kan sebagai seorang militer tidak punya karir di dunia profesional, di dunia sepak bola. Lalu apakah itu akan menjadi hambatan atau justru itu menjadi keuntungan sendiri bagi Pak Edi untuk memimpin PSSI? Saya pikir kita kembalikan ke Pak Edi lagi. Kalau Pak Edi memang sudah mau terjun, berarti dia pasti akan mau belajar. Dan seorang tentara pasti daya belajarnya sangat tinggi karena dia harus menghadapi situasi apapun. Tetapi yang saya harapkan dari beliau adalah beliau pasti akan mengubah sepak bola Indonesia. Artinya walaupun tidak ekstrim, tapi dia akan menerapkan apa yang perlu, apa yang kurang di PSSI sekarang. Dan kalau masalah belajar, saya pikir profesionalisme semua di sepak bola Indonesia juga masih belajar gitu loh. Saya pikir Pak Edi akan melakukan itu, belajar itu pasti akan dilakukan dengan baik seperti itu. Dari pengamatan Mas Estu sendiri, kira-kira perubahan apa nih yang akan dibawa Pak Edi untuk sepak bola Indonesia? Kalau melihat sekitar 2 atau 3 tahun beliau berkiprah di sepak bola amatir bisa dibilang dan semi pro ya di PSMS waktu itu, saya pikir dia lebih suka pemain-pemain muda yang diterapkan, dan kabarnya PSTNI adalah salah satu embrio untuk Asian Games 2018 yang dibangun dari awal tahun 2016 gitu. Jadi saya pikir sepak bola usia muda yang akan diterapkan, tetapi keseragaman, konsistensi itu yang penting dari pembinaan itu sendiri. Sekarang kan sudah terpilih juga Wakil Ketua Umum PSSI kan ya, Djoko Driono dan Iwan Budianto. Ini kan muka lama ya di PSSI sendiri. Lalu apakah dengan muka lama ini menurut Pak Edi sendiri dia akan bisa membantu untuk mereformasi PSSI? Tanggapan Anda? Saya pikir Pak Edi tahu bagaimana bopengnya PSSI sendiri, bagaimana track record Iwan Budianto, Djoko Driono. Nah, ini adalah PR besar buat seorang Djoko Driono dan juga Iwan, termasuk Pak Edi sendiri, bagaimana dia harus merubah pola yang sudah terbentuk dan salah ya. Kalau benar sih nggak masalah, tapi ada pola-pola yang salah, itu yang harus dibenarkan. Contohnya ketika pembinaan usia dini. Kalau ngomong senior, udahlah senior kita 5 tahun ke depan ya misalnya gini-gini aja ya nggak masalah, tapi junior harus punya plan yang 20 tahun. Katanya tadi konsepnya ada 2024 ke Olimpik. Ya, betul. Jadi ada 8 tahun. Jadi 8 tahun itu harus jelas, harus ada runtutan yang pasti, harus ada tatanan yang jelas. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan Djoko Driono, Iwan Budianto yang mungkin dicap bopeng, bagian dari bopengnya PSSI, dia harus mau ikut dengan pemain baru. Pemain baru ini pasti tegas dong. Nah, itu yang harus diajarin, buanglah yang jelek-jelek, buanglah yang buruk-buruk itu loh. Itu yang saya harapkan dari mereka. Baik, lalu langkah apa nih yang harus segera dilakukan oleh Edi Rahmayadi setelah mulai memimpin PSSI? Saya pikir langkah yang pertama adalah ini adalah efek dari kita sempat ada dualisme 2012, ada kena sanksi FIFA, terus ada dualisme klub segala macam. Itu dulu yang dikelarkan. Walaupun di jangka yang paling pendek di bulan ini adalah timnas. Paling tidak Pak Edi bisa memotivasi pemain-pemain timnas, buat CS dimotivasi, diberikan semacam sokongan segala macam berupa moral ya. Kalau teknis sih itu urusannya Alfred Riedel, tapi moral segala macam itu yang paling penting. Tapi untuk yang ke depan janjinya tadi 1 Januari Persebaya clear dan klub-klub lain clear ya. Itu yang saya tunggu karena
ketika di kongres sebelumnya, kongres penentuan di Mercury sebelumnya, bonek dijanjikan oleh waktu itu Exco, Tony Apriliani. Nah itu perlu diklarifikasi, apakah dulu Pak Tony datang sebagai Exco atau sebagai pribadi, karena ternyata di sini tidak jadi dibahas. Itu kan akan jadi masalah kalau tidak selesai seperti janjinya 1 Januari, seperti itu. Oke, tahan dulu ya Mas.